Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar kami dapat mendengar dan memahami perkataanmu dan melakukan kehendak-Mu. Cerahkan pikiran dan pemahaman kami tentang terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga melaksanakannya. Dan semoga semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan, dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa kami. Amin. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, apa yang dikatakan dalam bacaan Injil hari ini sudah sangat jelas bagi kita sebagai orang beriman. Perintah utama dalam hidup kita adalah mengasihi. Itulah perjuangan dan nilai hidup yang seharusnya kita bangun dalam iman. Kemampuan untuk mengasihi bukan hanya berasal dari diri kita sendiri, tetapi yang utama karena Kristus yang memberi kekuatan. Ia memberikan seluruh dirinya untuk mengasihi kita manusia, agar kita pun dapat mengasihi sesama kita. Saudaraku yang terkasih, kasih berarti selalu memberi. Orang yang mengasihi berarti siap dan berani untuk memberi, bukan mengharapkan untuk menerima, apalagi mengambil. Maka orang yang mengasihi atau tidak dapat dilihat dalam ukuran ini. Bagaimana ketika kita memberi, ketika kita mengasihi, maka kita akan berusaha memberi dengan sukacita. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus, memberikan dirinya sebagai tebusan bagi kita manusia. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, maka yang dapat kita pelajari dalam hal ini adalah berusaha untuk selalu memberi dan memberi. Karena dengan itulah maka kita akan mendapatkan. Tetapi sebenarnya kita sudah mendapatkan banyak dari Allah sendiri. Kita juga punya kemampuan untuk memberi karena kita lahir dan berasal dari Sang Kasih sendiri, Yesus yang selalu memberi. Tuhan juga yang selalu memberi. Karena itu saudara-saudariku yang terkasih, tidak ada alasan sedikit pun bagi kita untuk mengatakan tidak mampu mengasihi dan memberi. Nah, kasih adalah komitmen yang memampukan kita untuk mencintai. Ketika Yesus berbicara tentang kasih,
Dia sedang berbicara tentang komitmen. Kasih tidak sama artinya dengan perasaan hangat. Oleh karena itu, untuk saling mengasihi, baik kepada sesama maupun kepada musuh, tidak berarti kita harus merasakan kehangatan dari mereka. Kasih adalah komitmen dari pihak kita untuk menganggap serius kebutuhan mereka. Seperti Allah yang berkomitmen pada dirinya sendiri untuk menanggapi kebutuhan kita dengan mengutus putranya ke dunia. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, banyak pasangan yang membangun hidup perkawinan dapat bertahan dalam perkawinan mereka karena adanya komitmen. Pada saat si suami semakin tua dan lemah secara fisik serta selalu menuntut, rasanya kehangatan tidak akan pernah dialami oleh istrinya. Namun karena istrinya mempunyai komitmen untuk merawat, maka hidup perkawinan dapat bertahan. Demikian juga sebaliknya. Kesalahan dalam pernikahan dapat terjadi ketika mereka mengatakan saling jatuh cinta hanya karena adanya kehangatan dan saling pengertian satu sama lain, tetapi mereka tidak mempunyai komitmen. Ketika perasaan hangat memudar, begitu pula pernikahan mereka akan memudar. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, Yesus datang untuk membuat kita menjadi sosok yang lebih mengasihi. Ketika kita gagal menjadi murid yang sanggup mencintai, mengasihi, mari kita kembali kepada Yesus yang mencintai kita, yang mengasihi kita, dan membiarkan cintanya menyinari kita. Kita juga akan menjadi sinar kasih-Nya ke dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita. Maukah kita belajar untuk mengasihi dengan tulus hati? Maukah kita mencintai tanpa pamrih dan tanpa memandang aneka perbedaan yang ada di antara kita? Semoga cinta Yesus dalam hidup kita menjadi teladan bagi kita dalam mengasihi dan mencintai sesama serta dalam berbagi kepada sesama kita. Tuhan mencintai kita. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk mampu membangun komitmen dalam melaksanakan ajaran cinta kasih-Mu, yakni mengasihi sesama dengan sepenuh hati. Berilah kami semangat baru dalam mengasihi tanpa membeda-bedakan sesama dan berani memberi dengan sukacita. Sinarilah kami dengan kasih-Mu sepanjang hidup kami. Berkenanlah mendengarkan dengan mengabulkan doa kami ini demi Kristus Tuhan yang selalu mengasihi kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi.
dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.